Oke Waduh. kok, ayo kok. Bisa jujur. Kemarin panggilnya apa, Ji? Jangan gitu, itu kan di IC, lu jangan kayak gitu. Itu kan di IC. Sekali lagi ini sebelum dimulai semuanya, ini tujuannya adalah untuk kritik dan untuk bebenah bareng di email yang dalam artian ini sebuah keresahan, ini bukan adu domba. Agak Ini gelap. aman. Mas, izin, aman, itu aman banget. Robi Noval boleh ditarik gak? Robi sekalian. Boleh. Mohon maaf, Ko Delwin. Ko Delwin. Oh, Kalau menurutku nggak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Ini ya. Kayak sekarang nih, nggak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Aku tuh mau minta maaf karena aku nggak sempet waktu itu ada tawarannya. santai, Bang. Karena ini, tapi kan udah dihubungin sama sama Bang Windah kan. Tinggal nungguin dari Bang Windahnya aja gitu. Oke, lanjut. Tadi siapa? Si Aheng. Mas Aheng. Aku kalau boleh, Bang G, kan kita juga masuknya di pertengahan nih. Oke, Kalau kita aku boleh dengar gak? Ya, maksudnya dari Dovi Bang G itu seperti apa? Ntar mungkin dari aku atau Kodelwin, pastinya Kodelwin mungkin bisa jawab. Ntar misalkan keresahan Bang G seperti apa gitu sih. Biar baik kalau begitu. Ini aku sebelum jawab aku bakal bahas dulu ya tentang dua poin tadi. OP dari jumlah kepolisian. Jumlah kepolisian itu memang OP, betul. Jumlah kepolisian memang OP. Namun untuk jumlah senjatanya itu tidak. Tidak semua kepolisian itu dipersenjatai dengan kelas 3. Ada beberapa kepolisian, bahkan sarjen aja itu hanya boleh menggunakan SMG dan menggunakan pistol untuk rookie. SWAT itu tidak sebanyak itu. SWAT dan SEB itu tidak sebanyak itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang emang OP dan jumlah kepolisian bakal all in itu, menggunakan senjata pistol di setup kematian misalkan, atau kalian itu di long range ya, di mana polisi yang rookie itu tuh bisa cuma pakai pistol, untuk yang PO2, PO3 dan sergeant baru boleh pakai SMG, dan untuk SWAT itu baru boleh pakai ini. Itu meskipun kami banyak, itu seperti serigala melawan ayam. Seperti itu. Dan itu udah terbukti. Apakah omongan gua benar? Itu udah terbukti. 100 kepolisian itu diratakan sama HT yang jumlahnya gak 100. Kayak gitu. Itu memang udah terbukti. Untuk helikopter, jadi begini. Helikopter itu memang bisa banyak diturunkan ya. Namun pertanyaannya adalah apakah semua bisa mengendarai helikopter? Helikopter itu adalah manuver yang paling susah. Pelatihannya paling susah juga helikopter. Gak ada yang mau pakai helikopter sebenarnya. Sedikit. Dari jumlah 200 orang itu, kami itu punya ASD, ASD, Air Support Division. Air Support Divisionnya aja itu di LSPD itu tercatat yang, oke sebentar ya, yang paling tinggi itu Sergeant, kemudian, ini aku soalnya trooper, jadi aku ngafalin semuanya. LSPD itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau misalkan SEB itu, sisanya ada tapi nggak aktif, karena keluar kota dan lain-lain. Kalau misalkan SEB itu Admiral, terus abis itu ada 2, 3, sheriff palingan bisa, tapi sheriffnya jarang, 4, jadi 8 helikopter. Dan gak semuanya itu bisa mengendarai helikopternya itu. Tidak semuanya di-granted. Jadi memang benar, jumlah resource kami banyak, jumlah resource, manpower kami banyak, fitur kami banyak. Namun yang seperti yang tadi, yang aku kasih tahu, ada kekuatan dan kelemahan. Kelemahannya adalah protokoler. Itu dia balancingnya, protokoler. Nah, kalau di aku gini, Kodelwin. Ini aku tuh ada, tadi Kodelwin sebelum masuk tuh aku ada, jadi gini kok, menurut aku tuh untuk adanya balance, itu harusnya itu IC ya, aku ngomongin IC. IC aku tuh harus ada kekuatan sendiri dan kelemahan, gitu nih. Ini aku bakal bahas ya. Ini aku bakal bahas, dan ini tolong teman-teman, untuk siapapun itu tolong jangan di-abuse. Ghazazil Malak itu, dia itu pintar dalam manipulasi, dia itu pintar dalam negosiasi, dia itu pintar dalam mengendarai mobil, motor, dan helikopter. Kelemahan dia banyak nih kekuatannya. Kelemahannya dia tapi satu, kalau ada orang doa di sampingnya, dia bakal nabrakin mobilnya. Nah itu dulu di X-nya di-abuse itu. Lagi kejar-kejaran sama di SR, oh itu iblis ya, dengerin aku lagi update, Allahul Ahailah, langsung nabrakin. Ada orang lagi nikah di gereja, semuanya pakai ada doa Bapa Kami, ada doa Allahul ilaha illallah, udah ayat kursi, ada yang Allahumma lakasum tuh didoain, itu iblis mati. Gitu. Itu walaupun doa tuh, buka puasa juga kena ya. Semuanya. Sampai ada gitu. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita ngomongin ke kepolisian tadi. Polisi punya resource banyak. Polisi tidak perlu beli mobil impor. Polisi sudah disediakan mobil, sudah punya fitur untuk memborgol.
tidak perlu crafting untuk apapun itu, polisi. Hmm. Kelemahannya adalah protokoler itu sendiri, protokoler. Polisi tidak bisa mencekak orang, nggak bisa ngecekak orang. Nah, kalau mencekak, kita lanjut ke DOJ. DOJ itu bisa force cekak. DOJ bisa membentuk undang-undang, bisa membentuk penal code, itu DOJ. Bisa mengatur kepolisian, itu DOJ. Kelemahannya adalah DOJ tidak bisa menangkap penjahat secara langsung. DOJ adalah hakim, dia bukanlah eksekusionor, gitu, bukanlah eksekutor. IMS juga sama, bad side juga sama. Bad side, they can do whatever the fuck they want, itu bad side. Mereka bisa merampok, mereka bisa having fun, mereka bisa menembak duluan, bukannya polisi yang nembak duluan, karena polisi ada kelemahannya protokoler. Tapi kelemahannya kalau bad side itu terlalu angkat dagu, bisa dikeringin. Bad side kalau terlalu brutal, bahkan kalau politik nggak bener, bisa ditarik lagi itu bisnisnya sama admin, sama bad side, bisa ditarik sama admin bad side bisnisnya. Nah, kita udah sepakati ya, di setiap institusi yang ada, di setiap kota itu selalu ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, yang aku nggak nemu itu adalah HT itu kelemahannya apa? Kayak gitu. Oke, mungkin pada panjang lebar. Kan di sini kan yang orang sering tanya, apa sih fungsi HT? Fungsi HT itu cuma simple satu. Balancing di bad side. Karena polisi nggak mungkin dalam waktu 3, 4, 5 bulan bisa punya 500 orang dan bisa ngehandle segitu. Kalau bisa sih ya gue tepokin tangan ya. Tapi gue udah tahu, gue udah main RP lama, gue udah buat kota banyak juga. Nggak banyak sih, 1. Cuman gue lihat ya selalu problemnya kalau di early game, polisi itu nggak bakal bisa nahanin geng sebanyak itu. Jadi kita bikin konsep high table. Konsep high table ini gue nggak tahu apakah ini paling pertama yang ada di Indo apa enggak. Tapi ini konsep yang gue udah pikirin dari setahun sebelum gue mau buat RP. Jadi 1 tahun sebelum IME up, itu gue udah ketemu Brando, kita udah bahas kita mau bikin kota bareng. Dengan Terus konsep pas bahas ini. di situ, ya pas bahas di situ kan kita udah tahu nih kurang lebih kotanya bakal gimana. Kita udah expect bakal di atas 1.000 orang. Jadi gimana caranya kita ngatasin kalau di atas 1.000 orang dan kita mau dengan konsep kita adalah semua orang bisa menjadi apapun yang dia mau. Itu main point dari yang kita punya iklan juga kan. Jadi karena orang bisa menjadi apapun yang dia mau, kita sama sekali nggak limit. Ada berapa juga street gang kita nggak limit. Kita invest, kita bikin pulau, kita invest, kita beli apapun yang kita butuhkan buat ngakomodasin itu. Pasti ada kekurangan. Makanya itu yang namanya hidup, yang namanya role play, ya we learn by mistake, nggak mungkin enggak. Jadi karena kita tahu polisi nggak mungkin kuat di awal, karena pasti banyak player baru juga, kita bikin high table. High table fungsinya apa? Buat jadi palu buat bad side. Kenapa butuh palu buat bad side? Nah kita tahu banyak player baru. Jadi banyak player baru yang suka break rule, kadang gue icein. Entah itu gue suruh dia ngapain kek, biar dia belajar dari dia punya break rule. Soalnya nggak semua harus dieval OOC. Kalau gue kayak gitu. Karena kalau dikit-dikit semua eval OOC ya pasti playernya juga rasanya kayak kurang asik lah, apalah. Beda-beda lah. Intinya kok ngevalnya by RP ya. Betul. Ada beberapa geng tuh apalagi di awal-awal sih paling sering. Kalau sekarang udah makin kesini, udah makin ya orang udah mulai ngerti lah caranya harus gimana. Kalau di 1 bulan pertama banyak gitu. Delwin, aku ada masukan kok Delwin. Tadi tuh udah diomongin sebenarnya, tapi aku bakal mau ngasih ide. Boleh nggak kok? Boleh? Ini ide bisa kamu ambil atau enggak. Alasan kenapa aku kepikiran ide ini, kok Delwin, dulu itu di TTR, pada masa GF, Godfather, sebenarnya konsep high table itu juga in my mind, udah ada di pikiranku. Kalau misalkan nggak percaya, itu bisa dilihat itu di streamnya Gabriel Malak, itu ada. Tapi kami menyebutnya Continental. Which is itu adalah hotelnya John Wick. Gitu. Yap, dan itu yang kita lagi bangun. Jadi kita kan mau naikin orang ke mafia. Jadi pas kita naikin orang ke mafia, kita baru mau bikin Continental biar mafianya bisa jualan dari sana. Dan isinya itu adalah gue ujung-ujungnya buat HT. Sebenarnya ujung-ujungnya gue udah pengen CK dan gue pengen bubarin HT ketika 12 kursi udah mulai ada yang isi.
Di sini orang sering ambil misconceptionnya begini. IME nggak bakal gue bolehin orang bisa beli fraksi. Itu nggak bakal terjadi di kota ini. Gue udah janji sama semua player yang ada, lu bisa menjadi fraksi selama lu tuh ikutin, kita lihat, kita pantau. Lu dari pertama buat geng, lu unofficial, lu official, lu naik ke CS, lu naik ke mafia, terus lu udah dapet kursi HT, udah, lu dapet fraksinya, lu nggak perlu keluar duit sepeser pun. Gue di sini nggak peduli mau dapet duit berapa dan lain-lain, yang penting orang-orang yang main di kotanya enjoy, have fun, bisa ngapain yang dia mau. Udah, that's it. Alright. Gue mah gak peduli mau orang ngatain gue kompel apa, gue gak pernah peduli. Mau ngatain gue ini itu, gue gak pernah peduli. Intinya gue cuman mau sebanyak mungkin orang bisa enjoy. Udah, that's it. Alright, nah gue nih ada proposal nih kok. Proposalnya itu adalah table tidak perlu di nerf bahkan. Mau denger gak? Kalau ngomongin soal buff nerf itu balik lagi sih ke player dan juga sistem yang dibuat ya. Kalau gue main roleplay selama ini di IME, gue nggak terlalu ngapa-ngapainin banget sih kalau soal kayak apa ya, kalau gue ngelihat perampokan dan lain-lain, jujur perampokan kan kebanyakan sekarang pursuit kan, kagak ada yang berani barricade kan. Gara-gara kalau barricade ya otomatis kemungkinan besar penjahatnya pasti kalah, jadi mereka pursuit juga ngandalin beda mata, agak mager sebenarnya ngelihatnya. Tapi kalau dari gue lebih pengennya tuh kotanya balance in the sense that kalau nanti polisi udah banyak anggota, udah kuat, HT udah nggak ada fungsi, ya di situ HT udah nggak perlu ada. HT itu ada cuman buat ngedidik orang dari bawah naik ke atas, dan itu ya kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi kalau gue ngomong ini udah sampai berbusa juga capek. Ujung-ujungnya clipper maunya nge-clip apa yang dia pengen biar ngegiring, biar dapat views, biar cuan. Jadi kalau gue whatever, mau orang ngomong apa ya whatever, bro. Alright kalau gitu. Sebelumnya Mas Tepe, gue Silakan. pengen nanya deh. Lu kan tadi udah dengar ide gue tuh yang soal HT, yang soal RP yang gue share, yang bahkan gue gak ada benefitnya nih. Bagus gak ide gue? Kalau di lu deh, gue bakal nanya 3 orang di sini. Menurut lu ide gue bagus gak tadi? Yang sebelum Kodelwin sama Mas Aheng datang. Untuk jangka pendek iya. Tapi untuk jangka panjang menurutku ya HT memang harus bubar. Menurutku Oke. ya. Pasti. Pasti, oke. Untuk Mas Anjas bagaimana Mas? Tadi, enggak, Mas Papui deh. Tadi Mas Papui. Mas Papui gimana Mas? Menurutmu, ideku bagus gak untuk disampaikan ke Kodelwin barusan? Kalau dari gua sebenarnya gua mengikuti gameplaynya kan berusaha sebisa mungkin dari IC semua informasinya yang gua nilai. Memang kalau misalkan untuk RP polisi kenapa bisa sampai begini terjadi sekarang ya, menurut gua penilaian dari IC-nya adalah karena memang semuanya terlalu vulgar. Apa yang terjadi di jalanannya di kota di Los Santos itu terlalu vulgar. Sehingga yang main RP polisi mungkin yang streaming juga ya masa gua tutup mata gitu. Exactly, tapi kan itu orang buat konten, makanya mau nggak mau lah. Di satu sisi di zaman sekarang orang nge-roleplay itu emang udah bukan roleplay buat dia develop karakter dia atau out of enjoyment. Kebanyakan nge-roleplay di IME itu buat nyari ya lah, nggak perlu sebut gitu. Jadi kalau misalkan RP-nya monoton, siapa yang mau nonton kan? Itu dia poinnya. Itu dia makanya yang gue tawarkan itu. Untuk Mas Anjas tadi kan hampir mau jawab. Mas Anjas kan tadi udah dengar tuh soal high table yang dari aku bilang bagaimana caranya melakukan 2 itu, 1 agresi, 1 politik. Menurutmu bagus gak? Sebenarnya bagus aja. Oke. Bagus, bahkan yang sekarang pun sebenarnya bagus. Nah, Cuman biasanya mau sebagus apapun konsepnya ya, pada akhirnya tinggal siapa yang lakuin konsepnya aja. alright kalau begitu. Nah, Kodelwin ada 3 Bentar. orang tadi udah Aku ditanya. tengahin. Jadi intinya aku minta Kodelwin, ini mungkin kita minta Kodelwin untuk dengerin dulu dari G dan bisa dipertimbangin Boleh. sarannya seperti apa untuk HT dalam jangka pendek ini. Oke, G. Jadi ini gak apa-apa didengarkan dan terserah mau dilakukan atau enggak Kodelwin. Kalau misalkan kepolisian itu ditakutinya dengan cara ditembaki, itu mustahil kita bakal takut karena emang by RP
polisi itu harusnya jadi benteng terakhir dari sebuah negara. Kayak gitu. Saranku itu adalah agresinya itu kalau misalkan Codelwin itu high table bergerak secara horizontal dengan bad side itu melalui force, kalau ke polisi itu melalui politik. Seandainya Codelwin itu ada satu orang nih yang Codelwin assign nih, ini jangan Don Vito. Jangan Don Vito itu raja terakhir. Satu orang dipercaya, di-assign untuk menghadap ke Komisioner Dexton atau siapapun itu dan bilang begini. Kalau misalkan kalian, kepolisian dan pemerintah, kalian memiliki konstitusi, undang-undang, peraturan. Kami nggak punya itu, kami punya adalah code. Di dalam kejahatan itu selalu ada code. Code among hitmen. Kode etik di antara hitmen. Di mana hitmen kalau membunuh dan kalau ketangkap tidak boleh nge-spill siapakah nama pelanggannya. Nggak boleh. Nah, perhatikan yang satu lagi nih. Dan ada juga code among thieves, kode di antara pencuri. Seorang pencuri itu tidak boleh mengganggu ketika pencuri lain sedang melakukan aksinya. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kepolisian atau menembaki apapun itu dan kemudian berdansa-dansa di atas mayatnya. Seorang pencuri itu tidak boleh ketika ditembaki ban mobilnya itu udah 3 pecah tapi masih tetap berjalan. Nah, kode etik ini adalah kode yang ditulis oleh para admin bedside, oleh kota, bahkan oleh founder sendiri. Itu adalah kode etik itu. Seandainya dibilang gitu, jadi kalau misalkan kalian kepolisian melihat ada segerombolan orang berbaju putih atau hitam, rapih menggunakan klasri, itu kami bukannya menghajar civilian atau menghajar kepolisian. Dan which is ini adalah sesuatu yang kalau misalkan Codelwin mau yang soal HT itu adalah John Wick, which is ini John Wick Continental atau High Table itu tidak pernah menghajar sipil dan polisi. Dia menghajar itu horizontal. Which is itu adalah bad side-nya itu. Jadi kalau kalian Balik lihat kami lagi, itu, bentar, sorry. alright. Mungkin di sini juga, padahal gue merasa gue udah jelasin cukup jelas kemarin. Gue bilang gue ambil konsepnya terinspirasi dengan High Table di John Wick. Bukan seluruhnya. Yes. Bukan John Wick secara keseluruhan, that will never work. Berarti kalau gue mau kayak John Wick secara keseluruhan, yang pertama nggak boleh ada polisi. Karena polisi di John Wick tuh literally cuma nongol di film yang pertama. Dia cuma nongol di film pertama, terus ketika John Wick-nya habis dibunuh anjingnya dan segala macam, terus ada polisi datang ke rumahnya kan. So are you back? Yeah, I'm back. Udah, that's the only time kita lihat polisi, sisanya nggak ada. Yes, exactly my point. Makanya kalau lu bilang, kalau nggak tahu ya, bukan lu yang bilang mungkin ya, tapi ada yang bilang kayak RP-nya John Wick. Enggak, gue cuma bilang terinspirasi dari High Table di John Wick. Karena High Table di John Wick, semua penjahat tuh di bawah High Table. Jadi lu ada mafia yang Itali, lu ada mafia dari mana, Rusia, mafia dari Jepang. Itu semua under High Table and they follow a set of rules yang dibuat oleh HT. Contoh kalau di HT kan sekarang kan kita buat rules-nya masih simple. Kira-kira kita nggak mau terlalu bikin orang pusing dengan aturan-aturan yang terlalu banyak. Rules-nya di HT cuma satu. Siapapun street gang yang ada di kota nggak boleh ngapa-ngapainin civilian. Kalau lu ngapa-ngapainin civilian, otomatis gue bisa ambil lu punya izin sebagai gangster lah ibarat. Makanya itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang orang ngejual senjata ke civilian padahal dia gangster kan. Cuma kan kalau kita tahu, kita selalu arpin. Biasanya kita arpin lumayan panjang, kita cari orangnya, kita siksa, kita miskinkan kelompoknya juga pernah, kita ambil semua senjatanya dan lain-lain lah, beda-beda tergantung kasusnya separah apa. Waktu itu yang paling parah itu dia ngejual ke civilian 50 pucuk ya. Salah. Jadi gitu sih, bukannya kita ambil full John Wick punya film kita masukin ke email, enggak, terinspirasi, tapi gimana challenge-nya adalah gimana caranya kita tetap ada polisi, dan polisi ini fungsinya apa gitu loh. Itu kan yang menjadi point of sensitive point sekarang kan. Polisi itu harus kayak gimana? Gue gak pernah batasin. Gue selalu bilang ke polisi kayak ke Daxton, ke Sil, gue gak pernah batasin. Mau itu dari awal kita udah di RP-in di investigasi, gue tetap makanin RP-nya. Gue dari dulu, dari zaman gue awal main RP, gue gak pernah refuse RP siapapun. Mau diapain, mau dalam situasi apapun, gue gak bakal review.
Karena menurut gua justru terjadi sesuatu tuh baru seru. Kok nggak monoton? Lo kalau nontonin gua punya stream, monoton. Lo tontonin aja, lo coba jadi gua. Monoton hidup. Gitu-gitu doang. Jadi gimana caranya gue bisa keep my viewers entertain, gimana caranya orang-orang di kelompok gue juga gak gabut. Itu paling susah. Lo bayangin jadi HT ya. Kerjaan lo tuh nyembah meja. Setelah lo nyembah meja, habis itu Crafting. lo ketemu geng, ya nyembah meja tuh crafting. Lo ketemu geng, lo anterin barang. Terus biasanya kita ngobrol-ngobrol sama geng, kayak ada info apa, lagi gimana kondisi kalian, lagi lawan siapa aja, kenapa ribut sama dia, bla bla bla. Basically kita tuh kayak admin sebenarnya. Kita kayak cuman ngebimbing gangster-gangster sekalian cari tahu siapa yang lagi bikin cerita bagus. Terus kalau dia bikin cerita bagus ya kita tandain buat dia naik pangkat, naik ke CS lah atau apapun itu. Kalau gua disuruh pilih main roleplay, gua nggak bakal mau jadi HT. Nggak bakal mau gua. Nggak ada funnya. Jauh lebih fun yang namanya ngerasain progression. Makanya gue bikin sistemnya progression. Lu bayangin aja lu pertama kali lu bikin geng gitu kan. Bareng-bareng teman-teman lu ber-15, ber-20. Lu belum punya apa-apa. Terus one day lu naik level. And then at the end lu dapet meja HT. Bro, how would that feel gitu loh bagi gangster? Everything lah. Meanwhile you have this kind of concept di kota-kota yang udah ada di mana. Beli, tinggal bayar. Jadi lu fraksi. Apa seru? Makanya kalau dari gue dari awal gue pengennya ceritanya tuh setiap geng tuh ada ceritanya. Soalnya gue harus mikirin gimana caranya geng-geng ini bisa dapat viewer. Nggak semua viewernya nimpuk di satu tempat. Itu yang gue selalu pikirin. Makanya gue live selalu member, kecuali sekali-sekali gue live publik biar kayak kalau ngeliat butuh apalah namanya, butuh exposure lebih baru gue live publik. Kalau gue pasti live member biar semuanya mencar. Jadi gimana caranya semua orang bisa jadi karakter utama? Itu RP. That's the essence of role. Gimana caranya orang bahkan yang gak streaming bisa jadi karakter utama? Itu yang harus selalu dipikirin buat gua ya. Buat gua itu yang harus selalu dipikirin. Makanya kenapa gua gak pernah ngebatasin RP orang, gua gak pernah review RP. Jadi kalau dari konsep HT itu sendiri, itu konsep HT. Cuman emang gue tahu suatu waktu ada kemungkinan harus bubar HT. Karena dari awal dibuat pun ya cuman buat jadi admin. Kalau sampai kotanya udah terisi 12 fraksi, baru high table nggak dibutuhkan. Dan di saat high table nggak dibutuhkan, ya udah kita tinggal mencar, kita tinggal jadi apapun yang kita mau. Baru gamenya mulai buat kita sebenarnya.